Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan menceritakan kisah kriminal dari dalam maupun luar negeri. Jangan lupa untuk komen dan subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia sehat selalu. Kali ini saya akan bawakan cerita yang datang dari kota Blimbing, Malang. Kecemburuan seorang suami kepada istri yang lama tak pulang, sehingga mengharuskan nyawi melayang. Nimade Sutarini, 55 tahun. Ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jasadnya terpilah menjadi beberapa bagian oleh sang suami sendiri, James Ludovic Tomatala, 61 tahun, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023 kemarin. Kejadian memilukan ini terjadi di tempat tinggal mereka, tepatnya di Jalan Serayu, RT 2 RW 4, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Jenayah korban dipilah oleh James menjadi 10 bagian, dan part-partnya disimpan dalam sebuah ember air yang berada di halaman rumah. Diketahui, Nimade Sutarini berasal dari Dusun Banda, Desa Takmung, Kelungkung, Bali. Kemudian, ia menikahi James yang diketahui berasal dari kota Manado. Sudah sekitar 30 tahun yang lalu. Dari pernikahan tersebut, kedua pasangan ini dikaruniai 2 putra. Putra pertama bekerja di negara Singapura sejak sebulan terakhir, dan putra keduanya menjadi salah satu seorang technician di salah satu rumah sakit di Badung, Bali. Mengutip dari kompas.com, sejak 6 bulan 25 hari terakhir, Sutarini meninggalkan rumah dan memilih tinggal di kediaman salah satu rumah saudaranya di kawasan Surabaya. Mengapa demikian? Tersebut Ikomang Suwardana, 48 tahun, yang merupakan adik Sutarini, bercerita bahwa iparnya sangat temperamental dan seringkali melakukan tidak kekerasan dalam rumah tangga. Saya dulu juga pernah bekerja di Surabaya. Kakak saya sering mendapatkan perlakuan tersebut. Bahkan badannya pernah disendut dengan batang okok, ujar Suwardana saat diwawancarai di kediamannya di Banjarban, Kelungkung pada Selasa 2 Januari tahun 2024. Menurut sang adik, Sutarini sudah lama ingin melaporkan apa yang dialami ke pihak yang berwajib. Namun, hal itu diurungkannya, karena ketika itu putra-putranya masih kecil. Kakak selalu berpikir berulang kali, mengingat keadaan keluarga yang masih begitu muda dan anak-anaknya masih kecil. Bahkan hingga kedua putranya menginjak dewasa, korban masih seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan tidak baik. Bahkan korban sempat diskip oleh suaminya, sehingga ia tak nampak sehari pun keluar rumah. Hal inilah yang membuat korban memilih untuk tinggal di rumah kerabatnya di Surabaya dan jarang pulang ke Malang. Kedua putra korban bahkan lebih memilih sering bersama ibu daripada bersama ayah. Lalu bagaimana awal mula Sutarini dan James bersama? Diketahui dulu sebelum menikah, korban merupakan seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta di kota Surabaya. Sementara itu, James merupakan seorang pasien yang dirawat oleh Sutarini. Keduanya lalu saling falling in love, berjodoh, dan memutuskan untuk menikah, ungkap Wayan Surada. Setelah menikahi, korban memutuskan untuk berhenti berkarir di bidang kesehatan dan lebih fokus untuk mengurus keluarga dan merawat buah hatinya. Sementara itu, James yang diketahui bekerja di salah satu BUMN bekerja sendiri. Menurut Surada, kedua putra korban sering pulang kampung ke halaman rumah mereka di Kelungkung. Kedua putranya juga sering pulang kemari, kalau anak laki-lakinya setiap 1 minggu pulang ke Kelungkung. Lalu, apakah motif pelaku dan bagaimana
Kronologi peristiwa memilukan tersebut terjadi. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Danang Yudanto mengungkapkan, korban meninggalkan rumah sejak tanggal 5 Juli tahun 2023. Hal inilah yang kemudian membuat tersangka gelap mata. Apalagi, tersangka sempat menuduh korban memiliki hubungan dengan orang lain. Padahal selama ini, korban sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari suaminya, sehingga korban tak kuat lagi menahan dan kabur ke rumah keluarganya. Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, tersangka mencari korban di tempat kerjanya, yaitu di salah satu kantor koperasi swasta yang terletak di Jalan Raden Intan, Kota Malang. Namun ketika didatangi pelaku, korban tidak ada di tempat. James kemudian mendapatkan informasi bahwa kantor tempat korban bekerja akan mengadakan acara pertemuan bersama atau gathering di Taman Krida Budaya, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023. Lalu di hari yang sama, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, James datang dan menemukan keberadaan korban. Setelah itu, James memaksa korban untuk pulang bersama. Awalnya korban menolak, namun karena tidak enak dilihat banyak orang, akhirnya korban menurutinya. Dalam perjalanan rumah, tersangka bertanya macam-macam, menuduh macam-macam, bahwa kamu ada main hati ya sama orang lain. Sampai di teras rumah, tersangka masih mengumpat dan membentak korban, menanyakan hal yang sama, dan korban pun tetap terdiam, tidak menjawab apapun. Tapi tersangka makin meluap emosinya. Tak selang beberapa lama, tersangka memukul dan mencekik korban hingga lemas. Leher korban dicekik dan ditekan menggunakan tongkai hingga kehilangan nyawi. Di waktu yang sama sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, pelaku mengambil knife di dapur dan mulai memilah jasad istrinya menjadi 10 pilahan. Kemudian menempatkan pilahan pada sebuah ember air yang berada di halaman rumah. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Danang Yudanto mengatakan, pelaku sempat merasa kebingungan usai melakukan aksinya. Bahkan pada malam hari, ia mengaku dihantui arwah korban. Kemudian esoknya, dia menghubungi saksi Edi Suwito untuk membantu mengangkat perabotan atau merapikan perabotan. Namun, ketika saksi Edi Suwito datang, yang ditunjukkan adalah jasad korban dalam ember, ujarnya pada Selasa 2 Januari 2024. Karena ketakutan, saksi langsung membuat laporan ke kepolisian. Setelah itu, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Blimbing di waktu yang bersamaan. Atas kejadian ini, kemudian tersangka James Lufewik Tomatala dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 351 ayat 3 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Perasaan cinta bisa saja datang dan pergi tanpa permisi, tanpa memandang perasaan orang yang hancur ketika ditinggalkan begitu saja. Jika hatimu sudah tak ingin menyatu, kembalikan kepada di mana engkau meminta restu. Semoga cerita ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Semoga kita menjadi pribadi yang dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.